Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Saat ini saya berada di Taiwan. Di sebelah saya ada Ketua PCI NU Taiwan, Bapak Yai Didi Purwanto. Saya akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi NU di Taiwan dan tantangan NU di Taiwan. Sugeng siang, Pak Yai. Siang. Alhamdulillah. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Taiwan. Pak Yai, ini saya akan bertanya terkait dengan permasalahan maraknya nikah di Taiwan. Apakah nikah di Taiwan ini menurut Pak Yai sudah sesuai dengan aturan yang ada atau hanya ya semacam nikah biasa gitu? Monggo ya. Jadi begini sebelum kita membahas nikah, maka kita harus mengetahui beberapa kondisi-kondisi atau terkait data-data awal. Contoh, berapa jumlah PMI Indonesia yang ada di Taiwan. Itu ada sekitar 250-an ribu. Jadi sangat banyak sekali dan hampir semuanya itu ya Islam. Nah, hampir semuanya Islam. Terus usia ya yang berangkat ke Taiwan itu rata-rata ya pemuda. Artinya dari case ini kemudian kita tahu nikah itu kan suatu yang tidak bisa dihindari. Itu menjadi haknya mereka kan. Walaupun mungkin di PK juga ada perjanjian macam-macam, pengarahan untuk supaya fokus bekerja macam-macam, tapi ya kita tidak bisa mencegah pernikahan itu pasti tidak terelakkan. Apalagi ada hari libur, itu kan pasti kumpul mas-mas, mbak-mbak ketemu judone, ya akhirnya menikah. Kemudian nikah ini bagaimana statusnya di Taiwan? Ternyata setelah semakin banyak itu dan di Taiwan ini tidak ada nyuwun sewu, tidak ada KUA yang resmi, itu bagaimana? Akhirnya ada yang namanya nikah siri. Nikah siri dulu sebelum COVID itu juga ada nikah massal di KDI untuk memfasilitasi teman-teman yang sudah pengen nikah, ketemu jodohnya secara berkas oke, kemudian nikah di KDI. Kemudian ada COVID itu terhenti itu mas, terhenti sekian tahun. Suatu saat saya dihubungi oleh salah seorang pegawai di Pengadilan Agama Surabaya, menanyakan ini terkait nikah ini ada dua orang datang, sejoli datang terus membawa surat sertifikat. Ini bagaimana? Apakah ini memang nikah di sana atau bagaimana? Apakah ini nikah abal-abal atau bagaimana? Kemudian kan kita telusuri kan. Ternyata memang banyak sekali yang nikah siri di musola-musola, di toko Indo, di macam-macam itu. Akhirnya kita bermusyawarah, ini bagaimana ini solusinya? Kalau kita hanya menyampaikan bahwa nikah sebaiknya nikah di Indonesia, ini kan tidak solutif. Karena kejadian sudah di sini, gitu kan. Dan waktu itu mau pulang Indonesia itu berat sekali, mahal sekali. Saya itu pulang Indonesia ya untuk nikah juga itu habis hampir 200-an ribu. Karena tiket dan tiket terus karantina macam-macam biaya lain-lain itu banyak sekali. Dan itu mungkin tidak bisa tercover bagi teman-teman PMI. Akhirnya nikah siri itu maraknya kan gara-gara COVID ini. Akhirnya kita berdiskusi dengan teman-teman KDI melalui link yang kita punya. Pak, ini ada problem ini nikah ini. Iyo nikahnya ini sakinah mawaddah warahmah. Ada problem misalkan dia itu cerai. Ini kan kasihan yang istri. Ada problem yang lebih parah lagi. Misal sudah punya anak dan cerai. Anaknya ini bagaimana? Statusnya ini. Maka seringkali kita itu menangis, kasihan sama anak-anak yang statusnya seperti ini. Di negara kan tidak tercatat. Akhirnya kita dorong itu KDI tahun 2021 atau 2022 itu kita dorong terus, ayo Pak, kita harus mengadakan nikah massal.
Karena kalau nikah massal itu mendapatkan buku nikah sesuai dan prosesnya sesuai dengan KUA. Jadi ya harus ngurus surat pengantar nikah dari desa yang itu menunjukkan bahwa nikah ini orang ini sudah pernah menikah atau belum, benar-benar berjaka atau duda. Itu semuanya kan dicek. N1, N2, N3, N5 sampai N10 semua itu kan prosedural. Kalau nikah secara resmi itu, dan ada surat taukil wali bil kitabah macam-macam, ada rapaknya. Di sini itu ada rapaknya kalau nikah resmi. Nah, itu akhirnya kita dorong akhirnya alhamdulillah itu tahun ini bulan April tanggal awal April itu akhirnya terlaksana nikah massal. Pertama kali setelah Covid. Emang problemnya di KDI kan bukan ranahnya itu kan bukan keagamaan seperti itu. Jadi untuk menyediakan layanan ini pun juga mereka punya challenge gitu. Makanya waktu itu kita juga bersurat ke Kementerian Agama, kita bersurat ke Kementerian Kemenaker, kita bersurat ke KDI, kita berikan ini ada problem seperti ini, problem ini kalau tidak selesaikan, ini kasihan anak-anak dan kasihan istri-istri. Jangan sampai banyak anak-anak yang terlahir tanpa data atau istri yang menikah dengan suami tapi tak tercatat di negara. Ini problemnya kan berkepanjangan, terus ke belakang gitu kan. Nah, kita nggak pengen problem ini terus menerus, makanya kita putus. Dan sikap dari PCN Taiwan yang di Taipei itu juga jelas, kita tidak menikahkan siri, kita melarang. Kita di sana juga tidak ada nikah siri karena kita konsisten, tegak lurus. Kalau ada orang yang mau menikah ya kita arahkan ke nikah massal. Alhamdulillah itu setelah diskusi panjang lebar dengan KDI, kita bantu, kita dorong bersama, akhirnya KDI meminta PCINU untuk tidak hanya sosialisasi, bahkan pelaksana. Jadi pelaksana itu KDI dan PCINU. Kita mulai dari proses seleksi, rapak, pemberkasan, semua kita lakukan. Kemarin itu yang mendaftar itu 36. Kebetulan saya yang PIC juga di situ. 36, yang lolos itu 31. Artinya dari 36 yang daftar ini tidak semua yang lolos. Itu yang nggak lolos itu karena faktor apa, Pak? Banyak problemnya. Satu, katakanlah datanya itu ternyata tidak sinkron dengan di Indonesia, NIK-nya tidak terupdate macam-macam. Itu kan akhirnya tidak dapat surat kan. Terus ada juga ternyata tidak lolosnya ternyata sudah nikah. Kayak gitu macam-macam. Jadi banyak sekali. Proses nikah massal di sini itu ketat sekali. Kita make sure benar-benar ini nikah yang sah, layak dan memang pantas dinikahkan gitu. Alhamdulillah sekarang Kemenak juga sudah punya program terintegrasi. Jadi KDI ini seolah-olah dijadikan kayak KUA. Jadi ketika di Indonesia itu mendaftar ke KUA-nya, misal Mas menikah ya, sudah menikah belum? Alhamdulillah. Sudah kan? Mas kan mengurus surat ya. Surat ini diurus ke KUA-nya sampean, dikirimkan ke KUA perempuan, betul kan ya? Nah dari KUA perempuan itu kalau nikah massal akan mengirimkan N10, surat N10 dan surat taukil wali bil kitabah dikirimkan ke KDI. Kalau dulu kan tidak tersinkron datanya, nggak ada sistem informasinya. Sekarang sudah ada. Jadi ketika KUA perempuan itu menginput data, itu di sistem kita juga akhirnya langsung masuk. Ini kayaknya kalau nggak salah ada berapa puluh sudah yang masuk di sistem itu gitu kan. Nah nanti kita tinggal mencocokkan benar nggak suratnya ini asbun atau tidak. Asbun itu asli tapi ternyata aspal ternyata palsu kayak gitu. Nah itu banyak juga kasus seperti itu. Nah alhamdulillah sampai sekarang untuk nikah massal KDI selalu menggandeng PCINU.